Hai, ketemu lagi dengan saya. Kalian jangan pernah bosan ketemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang tips mengatur keuangan pribadi. Kalian simak videonya ya. Tips yang pertama dari saya adalah buat anggaran bulanan kalian. Nah, jadi kalian catat semua pendapatan dan rencana pengeluaran kalian. Kemudian kalian alokasikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan. Misalnya kebutuhan pokok, tabungan, dan hiburan. Kemudian kalian gunakan aturan rumus 50 30 20. Nah, 50% untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan sewa rumah, 30% untuk keinginan misalnya apakah hiburan atau belanja, dan 20% lainnya untuk tabungan atau investasi kalian. Tips yang kedua adalah jangan lupa selalu pantau pengeluaran kita. Nah, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi keuangan atau catatan sederhana untuk melacak pengeluaran kalian. Kalian bisa share di Google Play Store untuk aplikasi pengatur keuangan. Kemudian, lakukan evaluasi pengeluaran yang tidak diperlukan atau potong jika tidak memungkinkan. Jadi jangan pernah over budget ya. Tips yang ketiga adalah prioritaskan menabung. Nah, jadikan menabung itu sebagai prioritas tapi bukan pilihan. Artinya kalau kita menjadikan prioritas, artinya kita akan menganggap itu adalah tanggung jawab kita. Kemudian, sisihkan setidaknya 10-20% dari pendapatan kita setiap bulan untuk ditabung ya teman ya. Kemudian, gunakan metode auto debit untuk menabung. Jadi, kalian bisa menggunakan metode auto debit, langsung masuk uang, langsung didebit ya untuk tabungan kalian. Tips yang keempat adalah persiapkan dana darurat. Nah, di sini simpan dana darurat kalian itu minimal 3-6 bulan pengeluaran pokok. Jadi kalian ini bisa menghindari hutang karena kalian sudah punya dana darurat kalau seandainya kalian ada kebutuhan mendesak. Kemudian hindari utang yang konsumtif. Misalnya kalian hindari hutang hanya sekedar mungkin untuk cicilan handphone atau cicilan motor gitu. Tips selanjutnya adalah mulailah berinvestasi. Nah, jadi di sini kalian bisa berinvestasi apakah itu di reksadana, saham atau emas. Kalian bisa searching tempat-tempat investasi yang aman dan bagus untuk kita. Kemudian tetapkan tujuan keuangan. Nah, kalian harus tetapkan tujuan. Jadi kalian itu harus ada tujuan. Misalnya apakah beli something, misalnya beli motor atau beli rumah gitu kan. Nah, jadi kalian harus kelola tabungan kalian dengan baik karena tujuan yang akan kita capai. Nah, mungkin itu tips dari saya. Kita lanjut tips selanjutnya nanti ya.